Selamat pagi, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali di pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan berikan kepada kami. Untuk waktu istirahat yang sudah Tuhan berikan juga kepada kami. Dan di pagi hari ini ya Bapa, mengawali hari yang baru ini, kami juga mau membaca serta merenungkan terlebih dahulu akan firman Tuhan sebelum kami memulai dengan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau percayakan semuanya di dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Mazmur pasal 115. Mazmur 115. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati dan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, dan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anak-Mu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mengapa semua kemuliaan hanya bagi Tuhan? Kalau pemazmur di awal tadi mengatakan, kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Tentu ini ada sebabnya. Dan ini juga karena keyakinannya. Itu yang kita baca tadi, yaitu oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Dalam perjalanan hidupnya, pemazmur tentu sudah mengalami begitu banyak berkat Tuhan. Bagaimana dia memiliki kekuatan untuk bertahan dalam perjalanan hidupnya. Bagaimana dia mampu menghadapi lawan-lawannya. Dan itu semua tidak dia lupakan. Dia menyadari bahwa perjalanan hidupnya sesungguhnya penuh berisi rangkaian berkat Tuhan. Melalui peristiwa yang mungkin orang anggap biasa sampai sebuah peristiwa yang luar biasa. Di situ ada berkat Tuhan di dalamnya. Sehingga ketika dia mengingat selalu akan hal itu, ia tidak terjebak pada sikap terlalu percaya dan mengandalkan diri sendiri. Karena dia tahu ada Tuhan di dalam setiap peristiwa kehidupan itu. Karena itulah, pertama, dia mengajak semua orang Israel, kaum Harun, dan termasuk semua orang yang takut akan Tuhan. Dia mengajak semua orang dan mengingatkan, kalau Allah adalah sumber pertolongan dan perisai yang melindungi mereka semua.
Allah adalah Allah yang memberkati mereka selama ini. Karena itu, Ia juga mengajak supaya selama hidup mereka biarlah boleh memuji-muji Tuhan. Segala pujian hanya bagi Allah. Selanjutnya, Ia juga bersaksi tentang Allah yang hidup itu kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, yang masih mengandalkan Allah hasil buatan tangan dan pikiran mereka. Yang Ia katakan tadi, bagaimana bangsa-bangsa lain itu masih perlu mencari Allah mereka, dengan bertanya di mana Allah mereka. Kalau pemazmur tahu Allah kami ada di surga, dia tahu Allah di mana. Dia tahu Allah ada dalam perjalanan hidupnya, menyertainya. Karena itulah dia mau mengatakan Allah bangsa-bangsa lain atau berhala-berhala yang mereka sembah hanyalah buatan tangan manusia yang sesungguhnya tidak bisa melakukan apapun juga. Bahkan katakan tadi, mendengar juga tidak sekalipun terbuat dari bahan-bahan terbaik, dari emas, dari perak. Karena itu kita ingat bagaimana dulu dalam perjalanan orang Israel keluar dari Mesir, Allah sangat murka ketika bangsa Israel membuat patung anak lembu emas untuk disembah. Karena Allah tidak bisa disamakan dengan apapun juga yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang di dalam dunia ini, yang sungguhnya adalah ciptaannya. Pemazmur mengatakan, Allah-Allah mereka, Allah-Allah bangsa lain itu, mempunyai mulut, tapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan, tapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki, tapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dari kerongkongannya. Artinya, ya, itu hanya benda mati yang mereka buat. Hanya benda mati yang mereka miliki dan kemudian mereka sembah, yang tidak dapat melakukan apapun juga. Bahkan boleh dibilang keberadaannya itu tergantung kepada manusia. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sebagai umat Allah, kita pun harus menyadari bahwa hidup adalah anugerah yang Dia berikan kepada kita. Dan di dalam anugerah itu banyak sekali berkat-berkat yang Dia berikan. Dan dalam segala keadaan kita, berkat Tuhan tetap tidak berhenti. Dan inilah sesungguhnya yang membuat kita juga tak henti mengucap syukur. Kita ingat kata-kata dari lagu Jika Topan Keras Melanda Hidupmu. Di situ mau mengajak kita sebenarnya jangan hanya melihat topannya, jangan melihat hanya kesulitannya, tapi mari kita hitung berkat yang Tuhan berikan. Dalam lagu itu dikatakan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kagum akan berkat dan cinta kasih Tuhan. Ketika kita menghadapi itu semua, jangan takut. Ini yang pemazmur katakan juga tentang kasih dan setia Tuhan, yang membuat dia mengatakan segala kemuliaan adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusianya. Begitu juga dengan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Beranikah kita mengatakan kalau berkat Tuhan itu kurang bagi kita? Bisa jadi kurang, karena tidak seperti yang kita harap dan kita inginkan. Atau baru kita katakan itu sebagai berkat dari Tuhan ketika ada sesuatu yang lebih menurut penilaian kita, yang Tuhan berikan selain kehidupan itu sendiri. Saudara-saudara, mari kita sadari bahwa berkat-berkat yang kita terima, apapun itu, dari hasil yang kita terima, mungkin karena memang kerja keras kita, karena kekuatan dan kemampuan yang kita miliki untuk bisa bertahan, mari kita sadari itu adalah berkat-berkat yang berasalnya dari Tuhan. Dan yang perlu kita ingat dan syukuri adalah setiap saat hidup kita adalah hidup yang Tuhan berkati. Karenanya kita patut bersyukur
dan mengatakan bahwa benar segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan Sang Pemberi berkat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, untuk setiap berkat yang sudah Engkau berikan sepanjang kehidupan kami. Banyak berkat yang Engkau berikan setiap hari, dari pagi ketika kami bangun hingga kami akan tidur kembali. Berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Ajarlah kepada kami ya Bapa, untuk kami dapat melihat dan mensyukuri itu semua. Karena itu, biarlah ketika kami menjalani hidup ini, kami selalu diingatkan akan hal ini. Terima kasih, kami mau mempercayakan hidup kami juga sepanjang hari ini, hanya di dalam pimpinan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan, hingga kami dimampukan melewati hari ini juga dengan baik, dengan benar, sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dan kami juga boleh senantiasa mengucap syukur untuk semua pertolongan dan berkat yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.